Shalom Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya hari ini? Saya percaya setiap kita baik semua. Hari ini kita akan ibadah secara online melalui media sosial. Saya percaya itu tidak menghambat kita untuk berjumpa dengan Tuhan, karena Roh Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat. Dimanapun kita berada, hati kita connect, kita akan mengalami Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita siapkan seluruhnya agar ibadah kita ini dapat memberkati setiap kita. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Oleh karena kebaikan Tuhanlah kita bisa ada hari ini sebagaimana kita ada hari ini. Dan saya percaya semua dalam kondisi sehat, bugar. Amin. Mari kita pejamkan mata kita, bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku memandang wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin Yesus. Amin Tuhan. Engkau hebat bagi setiap kami Tuhan. Engkau ajaib bagi setiap kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak takut bahaya, karena ada Tuhan, benteng hidup kami, perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat
Mari kita sembah Dia, Yesus. Yesus. Kau tidak terbatas ruang dan waktu, Tuhan. Kami haus, kami lapar akan pribadi-Mu, Yesus. Jamah kami, Tuhan. Bawa kami untuk mengalami Engkau lebih dalam lagi hari ini, Tuhan. Kami berikan hidup kami berikan pikiran kami berikan hati kami sepenuhnya kepada Engkau hari ini, Tuhan. Jamah kami, lawat setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu semua, tetap semangat. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 yang pernah saya kirim di WA pada waktu itu. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Bapak Ibu semua, saya tahu akhir-akhir ini mungkin kita mengalami kekhawatiran, ketakutan dari informasi yang kita terima, dari kita membaca melalui media sosial atau koran, kita dengar dari teman kita. Itu dapat membuat kita khawatir, dapat membuat kita takut. Sehingga kalau kita sudah khawatir, sudah takut, itu akan mempengaruhi mental kita, Bapak Ibu semua. Nah, ketika mental kita terganggu, semangat kita luntur, daya tahan tubuh kita akan menjadi lemah, dan itu mudah sekali untuk terserang penyakit. Dan hari ini, biar firman hari ini boleh meneguhkan, menguatkan kita bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kehidupan kita. Nah, ayat kedua berkata, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Poin pertama yang harus kita pegang dalam kehidupan kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa. Dialah tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Daud ketika berperang, ketika dia mendengar cerita tentang bangsa Israel ditindas oleh Goliat, orang yang besar, begitu besar, sehingga bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa pada waktu itu. Lalu Daud disuruh oleh orang tuanya untuk mengantar makanan kepada kakak-kakaknya yang pada waktu itu masuk dalam pasukan bangsa Israel. Lalu dia mengantarkan makanan dan dia mendengar kabar bahwa bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin, dan ada seorang yang gagah perkasa yang bernama Goliat, sangat menakutkan pada waktu itu bagi bangsa Israel. Dan apa yang terjadi ketika Daud mendengar kabar itu? Tidak ada ketakutan dalam kehidupan Daud. Kenapa? Karena dia kenal siapa Allah dia. Dia tahu dia menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Ketika Daud mendengar kabar itu, ini yang dilakukan Daud. Perhatikan. Dia tidak langsung pergi menyerang Goliat. Dia pergi menghadap Saul yang pada waktu itu menjadi otoritas tertinggi pemerintahan bangsa Israel. Dan ketika dia menghadap Saul, dia minta izin untuk berperang melawan Goliat. Dan singkat cerita, Saul mengizinkan Daud, lalu Daud berperang melawan bangsa Filistin pada waktu itu dan membunuh Goliat dengan kuasa Tuhan yang menyertainya. Apa poin di sini yang saya mau sampaikan kepada kita semua? Daud tidak melangkai otoritasnya. Siapa otoritas Daud? Tuhan mempercayakan kekuasaan tertinggi kepada Saul pada waktu itu atas bangsa Israel.
Pemerintahan bangsa Israel dipegang oleh Saul. Daud tidak serta-merta langsung pergi berperang melawan Goliat. Tapi Daud tahu ada otoritas di atasnya. Dia izin kepada pemerintah yang ada, yaitu Saul. Nah, dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, pemerintah menganjurkan kepada setiap kita untuk kita melakukan social distancing. Penting bagi kita untuk mentaatinya, Bapak Ibu semua. Daud mentaati, dia tidak melangkahi, dia tahu kuasa Tuhan ada dalam hidupnya, tapi dia tidak melangkahi otoritasnya. Nah, bagaimana kehidupan kita? Akhir ini banyak simpang siur, kita beriman, kita harus ibadah berkumpul. Otoritas kita, pemerintah kita adalah wakil Allah dalam kehidupan kita, khususnya di Indonesia ini. Bapak Jokowi dipilih oleh Tuhan dan dipakai Tuhan untuk membawa kita semakin lebih baik lagi, Bapak Ibu semua. Jadi pesan saya bagi setiap kita, jangan pernah membantah, tidak taat. Daud, seorang yang dekat sama Tuhan, pun tahu bagaimana cara memposisikan dirinya di hadapan otoritas yang tertinggi. Dia taat, dia izin dulu kepada Saul. Nah, setiap kita mari kita taat, terus melakukan social distancing. Poin yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah ada, Allah hidup, dan Allah berkuasa melindungi setiap kita. Dia hidup, Bapak Ibu semua. Walaupun kita tidak melihat dia, namun dia Allah yang berkuasa, dia hidup. Jangan terlalu dengar, jangan terlalu membaca media sosial lebih daripada firman Tuhan. Karena firman berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Boleh kita membaca media sosial, tapi jangan sampai mempengaruhi pikiran kita. Biar pikiran kita dipengaruhi oleh perkataan Tuhan, bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhan selamanya sampai kepada akhir zaman bagi setiap kita. Percayalah Bapak Ibu semua, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Percayai itu, Bapak Ibu semua. Dengan catatan beriman dan bijak. Kita sudah taat, kita sudah melakukan social distancing. Kita taat melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Bagian Tuhan melindungi setiap kita. Percaya firman Tuhan, bahwa tidak akan menimpa kita malapetaka, bahkan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kita. Percayai, imani Bapak Ibu semua. Ketika kita mengimani, saya percaya hidup kita akan menjadi tenang, karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Janji-janji Tuhan bukanlah janji-janji yang tidak ditepatinya dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan ya dan amin. Bahkan firman Tuhan berkata, ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu semua, ini janji Tuhan. Percaya, pegang janji Tuhan. Tetap lakukan social distancing, taat kepada pemerintah. Dan saya percaya Bapak semua, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan melihat perbuatan kita, kita taat kepada pemerintah. Tuhan akan melindungi kita. Nama Tuhan dimuliakan melalui setiap kehidupan kita, Bapak semua. Bertanggung jawablah kepada diri kita sendiri. Bertanggung jawablah kepada Tuhan. Bertanggung jawablah kepada sesama. Ini penting bagi setiap kita. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu manusia. Kasih seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri. Dengan cara kita menjaga diri kita. Dengan kita menjaga diri kita, kita baru bisa mengasihi orang lain, Bapak semua. Sehingga firman juga berkata agar orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Mari tetap percaya, pegang janji Tuhan. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Yesaya pasal 26 ayat 3 sampai 4. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya.
Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Ketika kita percaya kepada Tuhan, hati kita teguh, damai sejahtera Allah akan melingkupi setiap kita, sebab kepada Dialah kita percaya. Jadi poin pertama, Bapak Ibu semua, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita mulai ragu akan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Percaya saja. Lakukan social distancing. Percaya hidup kita ada di tangan Tuhan. Yang kedua, kita baca di dalam Mazmur 91 kembali, saudaraku, di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kalau dalam bahasa aslinya, Bapak semua, hati yang melekat itu adalah hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan. Ingat Bapak semua, ketika kita mengasihi Tuhan, ada firman berkata, kasih melenyapkan ketakutan. Ketika kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya Bapak semua, tidak ada hal yang dapat kita takuti dalam hidup kita. Sebab apa? Tuhan berfirman, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ingat Bapak Ibu semua, Dialah pencipta segalanya. Semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan virus ini, ada hikmah yang baik bagi setiap kita. Apa? Salah satu contohnya, kita dapat berkumpul lebih sering dengan keluarga kita. Kita dapat berkomunikasi semakin lebih banyak waktu dengan keluarga kita. Banyak hal-hal positif sebenarnya yang dapat bisa kita ambil dari ini. Jadi mari belajar, ketika kita mengasihi Tuhan, cara pandang kita akan menjadi berbeda melihat situasi yang ada di sekeliling kita. Cara pandang kita akan menentukan sikap kita terhadap sesuatu. Cara pandang kita akan menentukan kondisi fisik kita. Kalau hidup kita dipenuhi dengan ketakutan, kita akan menjadi orang-orang yang mudah sekali drop, mudah sekali hilang semangat. Firman Tuhan berkata, kalau engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Kalau kita tawar hati, kecil kekuatan kita bersama. Tapi kalau semangat, kita dapat menanggung segala sesuatu. Orang yang semangat, orang yang dapat menanggung segala sesuatu. Firman Tuhan di kitab Amsal. Oleh sebab itu, bersama, bangun hidupmu untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini penting bagi setiap kita. Kita harus mengenal Allah kita lebih sungguh-sungguh. Kita lanjut, Filipi 2, siapa itu Yesus Kristus? Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dengarkan Bapak Isma. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ingat Bapak Isma, Yesus dikaruniakan, ditinggikan, diberikan nama di atas segala nama oleh Bapa. Agar apa? Setiap
yang ada di langit dan yang ada di bumi bertekuk lutut, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia berikan hidupnya bagi setiap kita. Mari bangun hidup kita melekat kepada Allah. Ketika kita melekat kepada Allah, kita mengasihi Tuhan. Tidak ada tantangan yang dapat menakutkan bagi setiap kita. Karena kita tahu Allah kita jauh lebih besar daripada apapun, Bapak Ibu semua. Dia lebih dahsyat. Ketika Daniel, dia begitu mengasihi Tuhan. Pada waktu itu ada tantangan yang luar biasa bagi kehidupan Daniel. Ketika hidup di Babel, seorang raja mengikhtiarkan karena hasutan para menteri yang tidak menyukai Daniel. Akhirnya raja mengeluarkan sebuah maklumat agar barang siapa, setiap orang yang tidak menyembah raja selain raja atau menyembah Allah yang lain akan dihukum mati. Jadi yang harus disembah pada waktu itu adalah raja. Kalau kita menyembah Allah lain, kita akan dihukum mati. Daniel ketika mendengar hal itu, dia tidak takut. Dia datang ke rumah. 3 hari sekali dia berlutut menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Begitu mengasihi Tuhan, dia tidak takut apapun. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Daniel dihukum, dimasukkan ke dalam goa singa. Bayangkan Bapak semua, goa singa. Tapi apa yang terjadi Bapak semua? Semua mulut singa itu dikatup oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang menyentuh Daniel. Daniel begitu mengasihi Tuhan. Dia hanya mengasihi Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhannya Allah yang hidup. Pertolonganku ada di tangan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Daniel dilindungi oleh Tuhan. Ingat Bapak semua, pemerintah tidak melarang kita untuk beribadah, tapi menghimbau setiap kita untuk beribadah di rumah masing-masing. Daniel, dia beribadah di rumah. Dia berlutut menyembah Tuhan. Sehingga ada tantangan datang, perlindungan Tuhan nyata dalam hidupnya. Inilah contoh orang yang melekat kepada Tuhan. Orang yang begitu mengasihi Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dan perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu semua, Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terus mengasihi Tuhan, jangan takut. Poin yang ketiga, ini penting. Kadang kita ketika kita menghadapi ketakutan, iblis mengambil kesempatan dalam hal itu, Bapak Ibu. Dia tanam terus ketakutan dalam hidup kita. Dia tanam terus kekhawatiran dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita hidup dalam ketidaknyamanan. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita dalam hidup kita. Nah, ini kita harus lawan. Cara melawannya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Yesus ketika dicobai di padang gurun, dia menangkal setiap perkataan iblis dengan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah, hari ini kita akan baca di dalam Yohanes 8. Kita akan lihat bersama-sama. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8. Ayat 44 sampai 47. Perhatikan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Ingat, iblis bapa segala pendusta.
Dia berusaha merusak pikiran kita, menghilangkan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Jangan biarkan itu. Bagaimana cara menangkalnya, Bapak semua? Kita buka di dalam Yakobus 4 ayat 7 sampai ayat 10. Yakobus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, kamu yang mendua hati. Tunduk kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada siapa-siapa. Takutlah kepada Allah. Ketika kita takut, tunduk, percaya, mengasihi dan takut kepada Allah, saya percaya kita akan mudah melawan iblis. Ada penyertaan Tuhan. Roh Tuhan jauh lebih besar daripada roh yang ada pada dunia ini. Jangan mau digoyahkan imanmu. Memang kita tidak beribadah secara bersama, bukan berarti kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tuhan hadir di setiap hati yang melekat, yang mengasihi, yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan biarkan pikiranmu dikuasai oleh kuasa gelap, tapi biar pikiran kita dikuasai oleh pikiran Kristus. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bahwa Yesus Kristus telah membuat setiap kita menang. Bahwa Yesus melindungi setiap kita, menjaga setiap kita. Dia utus malaikatnya untuk meluputkan setiap kita, menjaga, melindungi kita. Inilah janji Tuhan dalam hidup. Mari kita jaga hidup kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Kita nyanyikan dua lagu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, hidup kami sepenuhnya ada dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa buat pemerintah kami, Tuhan Yesus. Engkau beri kekuatan Tuhan buat Bapak Jokowi beserta pemerintah yang ada, aparat-aparatnya Tuhan. Beri kekuatan Tuhan, beri hikmat. Nyatakan pertolongan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Jaga kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkenan di hati Tuhan dan yang membuat kami damai. Lindungi mereka Tuhan. Berkati kota ini. Berkati dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkati dengan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Pulau Bangka. Proteksi pulau ini Tuhan. Lindungi pulau ini Tuhan. Jagai pulau ini Tuhan. Bagi setiap kami orang-orang yang percaya, biar hidup kami menjadi berkat. Kami tetap taat kepada pemerintah, tetap percaya, mengasihi Tuhan kami Allah yang hidup, Allah yang berkuasa Tuhan. Kami begitu mencintai Kau Yesus.
Engkaulah junjungan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Allah kami yang hidup Tuhan. Kami berikan hidup kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Kamu berdoa buat umat-umatmu yang ada di GPRI Petra. Lindungi kami Tuhan. Pagari setiap kemah kami. Kami yang bekerja, lindungi kami Tuhan. Kami yakini penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami tidak akan mengalami penyakit dalam hidup kami. Diluputkan oleh Tuhan. Penyakit sampar, virus-virus di dalam nama Yesus. Biar kami menjadi orang yang bijak, taat kepada pemerintah. Dan kami percaya bagian Tuhan menjaga, menyertai setiap kehidupan kami. Beri semangat dalam hidup kami Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Berkati hidup kami Tuhan. 1 minggu ke depan kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami ada dalam genggaman-Mu. Tidak ada satu pun yang dapat mengganggu kami Tuhan. Ketika hidup kami melekat kepada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam dan di luar rumahmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Ketika kau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, janji Tuhan, apa saja yang kau buat, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada putranya Yesus, dan persekutuan yang indah, damai, sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.